Bicara makanan memang tak ada habisnya. Selama manusia hidup, ia pasti butuh makan. Jadi bisa dipastikan banyak peluang usaha di bidang ini. Pendidikan formal bagi sang anak memang seringkali memberikan gengsi tersendiri bagi para orang tua. Lulus dengan gelar sarjana pun seakan menjadi mutlak. Tapi benarkah tak lulus berarti tak ada masa depan? Bagaimana dengan dunia kuliner? Bicara makanan memang tak ada habisnya. Selama manusia hidup, ia pasti butuh makan. Jadi bisa dipastikan banyak peluang usaha di bidang ini. Sayangnya belum banyak orang yang menganggapnya sebagai alternatif yang menyajikan. Profesi yang terbelakang, kurang menguntungkan ya. Padahal kita bisa lihat sendiri banyak sekali pengusaha-pengusaha di bidang kuliner yang mereka punya masa depan yang cukup baik gitu ya. Udah beberapa contoh kayak usaha kue, usaha catering yang mereka sekarang punya nama gitu. Saat ini dunia kuliner mulai berkembang pesat. Alhasil banyak orang yang mulai berani menekuninya secara profesional. Seperti yang dilakukan oleh Seno. Seno sebenarnya adalah seorang sarjana ekonomi. Siapa sangka hobinya membantu ibu dan kakaknya memasak justru membawa Seno untuk serius menekuni dunia kuliner. Ia tak peduli meski dunia memasak sering diidentikan dengan kaum Hawa. Kalau saya bilang enggak ya, apalagi kalau dilihat dari ini ya di seluruh dunia, koki-koki di hotel berbintang itu kan justru kebanyakan cowok kan. Jadi saya nggak anggap itu suatu masalah sih. Beratnya persaingan dunia kerja akhir-akhir ini memang menuntut orang harus kreatif. Tapi jangan salah, selain kreatif kita juga perlu bekal ilmu manajemen yang baik. Nah, di Jakarta Culinary Center kita bisa belajar keduanya. Selain diajarkan teknik dasar memasak seperti cara memilih bahan yang baik dan membuat adonan yang benar, di sini siswa juga belajar cara membangun sebuah usaha kuliner. Oh ya, semua alat-alat dan bahan-bahan untuk memasak sudah disediakan. Jadi kita hanya perlu berlenggang santai datang mengikuti pelajaran. Suasana belajar pun tak tampak menegangkan seperti sekolah formal. Canda tawa seringkali mewarnai kelas praktek memasak. Alhasil dapur pun terasa menyenangkan. Inilah yang membuat Vira makin mantap meniti karirnya di dunia kuliner. Remaja yang lulus sekolah menengah kejuruan tahun 2004 lalu ini memang sengaja tak melanjutkan kuliah seperti remaja lainnya. Saya sih dari SMP, lulus SMP udah masuk ke sekolah kejuruan juga, jurusannya Tata Boga. Di situ 3 tahun kita juga udah diarahin untuk ke arah dunia boga. Terus saya memang suka, hobi, jadi akhirnya milih buat ngelanjutin lagi di bidang ini. Vira mungkin salah satu yang beruntung, karena ia mendapat dukungan dari orang tuanya. Tapi masih banyak orang tua yang menganggap keberhasilan hanya didapat dari gelar sarjana. Kita sebagai orang tua sebaiknya kita menyalurkan bakat mereka, mensupport mereka, bukan menekan mereka, memaksa mereka untuk memilih bidang yang tidak mereka suka. Vira memang beruntung karena orang tuanya percaya akan bakat dan hobinya. Mereka percaya dengan begitu sang anak bisa menggapai kesuksesan yang diimpikan.